Yo semua, bertemu lagi dengan saya Hanu di channel Hanu Pradityo ya teman-teman. Konten kali ini kita mau melakukan video reaction di sini. Sudah lama nggak buat video reaction dan aku sedang berusaha mengakalinya biar nggak kena copyright juga. Dan kebetulan di sini kemarin ada press conference-nya kemarin dari Revice ya, dan ya aku penasaran aja sih sekarang sama penyajian yang mau dilakukan sama Toei untuk memperkenalkan Kamen Rider Revice ini. Dan sekarang sudah keluar juga beberapa trailernya dan beberapa ini demonstrasinya, mainannya juga. Jadinya pastinya aku penasaran ya. Aku menahan diri buat nggak menontonnya juga, jadinya sengaja buat jadi konten ini aja. Oke teman-teman, dan setelah nonton ini aku mau menyampaikan pendapatku soal Kamen Rider Revice ini ya, mulai dari desain, case-nya, dan beberapa story-nya, dan harapanku buat serial ini untuk 1 tahun ke depannya ya. Oke, daripada lama-lama langsung aja kita bersiap untuk melakukan reaction video Kamen Rider Revice. Oke, daripada lama-lama langsung kita play. Oke, 50 tahun Kamen Rider. Akuma ya, iblis ya. Oke. Ditiup. Oke. Waduh, dikasih gelap-gelap dulu ya malahan ya. Suara Giant banget ini. Oke, Igarashi Iki ya tokoh utamanya. Vice, oke. Gatong. Oke. Oke, ini berapa kroco-kroco musuhnya ya. Ini Vice-nya. Oke. Oke, ini dia. Lumayan. Oke, bisa masuk sinopsis ini malahan. Oke. Pemandian. Hello. Family, oke, keluarga ya malahan. Ini kan pemandian keluarga malahan. Oke, musuhnya pakai stem ya malahan. Oke, ada trio lagi. Phoenix ya. Putih-putih kayak ingat Foundation X malahan yang lama. Buku dasar. Aku mau. Ah iya. Motonya terbang. Oke. Oke. Oh, oke. Tanggal 5 September ya. Ini mau sok-sok andar apa gimana sih malah nih? Lawak. Oke, gitu ya. Henshin. Revice. Oke, gitu ya. Selanjutnya.
Bisa? Come on. Oke. Oke, gitu ya. Selanjutnya, oke. Foto dong. Oh, ini yang Megalodonnya Diket ya katanya. Tuh. Aduh, itu catchphrase-nya Diket dong. Oke. Oh, 2 kali gitu ya. Wah. Aduh, ini dekat banget ya 50-nya itu malahan. Maksudnya tertampang banget gitu loh. Oke, teman-teman, kayaknya itu tadi ya soal Kamen Rider Revice-nya sendiri. Aku sih ya bukannya nggak mau berharap apa-apa sih. Ya dari beberapa case-nya juga cukup menjanjikan ya malahan. Jadinya kayak masih ada harapan buat nonton mereka juga. Unik juga sih soalnya kan kontrak sama iblis gitu kan. Tapi yang nggak mungkin juga terlalu dibuat juga buat tontonan minggu pagi ya. Tapi ya, secara umum aku suka sih sama penyajiannya gitu malahan. Beltnya juga nggak ini banget kok. Jadinya kesannya simpel tapi ya nggak simpel juga, gimana ya? Kecil-kecilan gitu malahan. Meskipun ya pada akhirnya ya perasaanku sama tiap tahun, ya udah berapa tahun aku ikuti Kamen Rider dari zaman Gaim itu sampai sekarang. Dan juga udah nonton beberapa serialnya sih ya, kira-kira seru aja ya kan, ya pasti bagus buat anak-anak juga, maksudnya buat ditonton buat anak-anak kan. Jadinya kayak kayaknya masih mendingan lah, konsepnya seru tapi anak-anak tetap bisa nonton, jadinya nggak bisa dipaksa. Jadinya yang dilihat kan pas itunya si protagonisnya ada 2 sisi ya, 2 bentuk, maksudnya 2 orang dalam dua orang jadi 2 rider ya malah sebenarnya sih. Jadinya 1 orang jadi 2 malah kan, satunya pakai wujud itunya kan, wujud iblisnya itu si Vice-nya itu, jadinya ada 2 rider yang muncul di situ malah. Soalnya ya kalau soal body story gitu pasti ya dua orang yang berkaitan sama 1 rider ya kayak double apa build juga ya pasti movie-nya itu. Tapi ya ini juga termasuk konsep yang menarik malahan sebenarnya, dan pastinya sih aku melihat ini sih hubungan chemistry-nya sih yang pasti kan kaitannya sama keluarga gitu kan, jadinya harus ada unsur kekeluargaan yang mau dibangun di situ kan, jadinya harus ada pembangunan karakter dan chemistry yang kuat dalam cerita itu yang pasti. Untuk gimmicknya sih aku lihat seru-seru aja sih malahan, apalagi kan ini hubungannya kan manusia sama iblis kan, beda sama double ataupun build yang sama-sama manusia, sedangkan yang ini kan ya udah beda entitas malahan. Ngomong soal scriptwriter juga namanya kan Hanta Kinoshita ya, malahan dia juga salah satu pendatang baru juga dalam penulisan tokusatsu ya, karena dia belum pernah nulis tokusatsu juga, tapi secara overall dia pernah nulis novel dan beberapa kisah-kisah lain, dan katanya sih karakter mereka bagus-bagus sih, tanggapannya bagus-bagus, jadinya masih ada sedikit inilah. Semoga dia bisa menulis skrip di tokunya itu lumayan menarik ya malahan, jadinya ya nggak separah 2 rider sebelumnya. Soalnya kan yang Zero One dan Saber kan ya penulisnya juga sama-sama pernah muat di Kamen Rider sebelumnya, yaitu X8 sama Ghost gitu, jadinya agak sedikit fresh sih malahan. Jadinya nggak kerasa coba bagaimana rasain penulis yang bukan dari toku untuk menulis sebuah cerita di toku itu bagaimana, apalagi dengan tekanan soal mainan-mainan itu ya, kayak dulu Ken Urobuchi itu malahan. Terus ada lagi ya sutradaranya si Basakisan sih ya, kayaknya juga lumayan menjanjikan sih ya, penasaran juga bagaimana dia menyajikan adegan-adegannya itu yang ditampilkan di kamera nanti gimana ya, moga-moga bagus lah ya. Sampai lupa juga kalau soal bahas ini ya, kan tadi sudah iblis, keluarga, juga ini public bad
onsen ya, tempat pemandian air panas juga. Dan pasti mungkin nanti kaitannya, apalagi pasti mungkin musuh-musuhnya ada kaitannya sama beberapa pelanggan yang bakal mandi di situ juga, mungkin bisa aja sih. Apalagi kan tentang keluarga kan, yang soal ceritanya kan di situ pemandian keluarganya itu soal dia ini ya, apa, urus apa itu, bisnis keluarga gitu. Jadinya itu juga salah satu tujuanku kalau ke Jepang sih, mencoba pemandian air panas di sana. Pastinya menarik juga sih, malah jarang-jarang sih kalau soal ini yang soal keluarga. Apalagi ya di super apa tokusatsu lain kayak Ultraman Rubu itu ya soal keluarga, Maji Ranger keluarga, Gogo Fight itu soal keluarga juga, kakak adik kan semuanya di situ. Malahan udah banyak banget itu malahan. Soalnya juga kalau soal keluarga sih ya Kamen Rider tuh termasuk langka sih ya, apalagi kalau soal keluarga di Kamen Rider itu ya intinya isinya konflik malahan. Udah berapa kali tuh ayah anak dan beberapa keluarga malah gak pernah akur. Terus soal rumor katanya, atau benar sih kayaknya, bakal adik si tokoh utamanya bakal jadi raja itu kayaknya juga benar sih ya, meskipun bukan hal yang sering-sering banget. Kemarin juga ada kakak adik di Kamen Rider Saber tapi bukan karakter utama ya malahan. Jadinya ini juga termasuk sesuatu yang sedikit baru, apalagi jadinya kakak adik bakal jadi rider utama dalam sebuah konsep Kamen Rider di sini, malah di revise ini. Trennya kan ada si apa ya, George Karisaki ya kayaknya. Dia ilmuwan yang lumayan fanboy sama serial Heisei Rider malahan. Jadinya beberapa stemnya pasti munculnya Heisei Rider sih, tapi ya pasti bakal ada Showa Rider sama beberapa Rewa terakhir itu. Karena ini kan peringatan 50 kan, 50 tahun Kamen Rider, bukan Heisei Rider kan. Jadinya pasti intinya keseluruhan Kamen Rider secara 50 tahun ini kan harusnya. Yang pasti mungkin bisa aja Amazon yang ribut-ribut itu juga bisa, kayak dulu pas CEO itu kan nampilin Kamen Rider di luar serial utamanya malahan di situ malahan. Soalnya kan di posternya itu kan sudah ditunjukkan beberapa stem cap-cap gitu kan, meskipun agak gak nyambung sedikit sih antara rider sama hewannya gitu. Kok bisa ya? Ya mungkin suka-sukanya si pembuat apa alat berubahnya ini kan, mungkin bisa aja kan yang buat dia malahan. Tapi unik-unik aja sih. Aku pas lihat posternya itu ya anti mainstream sih, soalnya di pemandian udah dikasih gitu. Untuk jujur aja, untuk desain revise-nya sendiri sih sebenarnya bisa bagus sih, asalkan tidak di tempat yang terang. Soalnya malah kelihatan mantul banget sih, malah agak nggak bisa nyatu malah. Kalau di tempat gelap mungkin lebih glowing dikit ya, malah kelihatan gitu. Tapi kalau untuk di tempat yang terang, apalagi di luar ruangan tadi yang pas di trailernya itu, ya seperti itulah. Ya mungkin faktor ini juga sih, nggak tahu apa, mungkinkah cat paling murah di sana warna pink kayak gini, nggak tahu. Yang pasti sih ledgernya kan nggak masalah sih sebenarnya. Kalau sejenis tribute dikit ya oke, karena anniversary. Tapi aku nggak berharap soal guest aktor yang comeback, udah cukup soalnya capek. Soalnya sih udah sempat kemarin ya soal Heisei Rider. Tapi kalau untuk Showa Rider oke, nggak apa-apa sih. Yang pasti semoga-moga bagus lah ya untuk eksekusinya. Beberapa serial anniversary ya yang nggak menyangkut soal Legend Rider sih sebenarnya ada sih, malah Kabuto itu 35 tahun untuk Kamen Rider. Terus ada Forze juga, Forze itu 40 tahun malahan. Harusnya sih ya nggak perlu ditambah-tambahin Legend Rider juga sih sebenarnya. Terus soal penjahatnya juga sih ya ada sedikit nuansa kayak Rider Showa-nya juga sih malah. Ya seperti biasa konsep Kamen Rider itu pasti berkaitan sama kekuatan musuhnya juga ya malahan. Apalagi pas zamannya Kamen Rider ya si tokoh utamanya sendiri kan dibuat oleh Shocker kan. Kali ini apakah ini juga dibuat dari musuhnya juga? Apalagi kali ini ada organisasi namanya Phoenix ya, Phoenix. Dan aku melihat beberapa tadi baju-baju warna putihnya itu, apakah ada kaitannya sama Foundation X yang dulu sempat di Kamen Rider Double ya, apa di Heisei Generation yang terakhir munculnya mana di mana ya,
Heisei Generation Final malahan itu udah lama banget itu, malahan itu kayak organisasi Kamen Rider yang belum pernah dikalahin sama sekali sama ridernya juga, malahan kayak masih misteri gitu, malahan apakah bakal berlanjut di era Reiwa ini malahan. Terus soal gue ada karakter musuh ceweknya lagi sih, karakter kalau lihat apa ya di mana ya, malahan di Drive kayaknya sih ya. Drive itu munculnya belakangan sih, kalau ini kan munculnya sudah di awal-awal malahan ya. Enggak, di Zio juga udah ada sih penjahat ceweknya sih ini ya, Aura malahan. Jadinya bukan hal yang ini lagi. Setahu kok sering ada trio ya malahan. Kemarin Cyber udah ada 3 Megiddo itu. Terus kalau di Zero One ya 2 ya. Kalau di Zio 3 lagi malah. Kayaknya lagi suka-sukanya 3 itu malah. Udah keseringan 3 penjahat utama malahan. Mungkin kayak biar memperbanyak slot musuhnya juga gitu, malah konsep-konsep musuh yang dihasilkan. Apalagi sebenarnya bentuknya Revise itu ya nggak begitu kelihatan karena kayak pahlawan Kamen Rider gitu sih, malah lebih kayak ke sisi penjahatnya gitu sih. Tapi ya mereka berani juga mengambil desain kayak gitu sih, ya pasti bagus. Mungkin gaya Rewa ini juga mau coba sedikit ke arah ini sisi penjahatnya. Oh ya, dan ngomong-ngomong soal itu juga pasti ada soal motornya juga ya malahan. Karena kita tunggu aja, kan itu ada hoverbike ya, motor yang terbang gitu. Kita tunggu saja berapa kali digunakan di serialnya sih. Ya meskipun konsep motor terbangnya kayaknya juga buat mengakali regulasi lalu lintas di Jepang soal motor modifikasi, kita nggak tahu sih bakal digunakan sering atau enggak. Soalnya ya kayaknya itu bukan jadi salah satu solusi deh buat mengakalinya ini. Ya, soalnya kan tanpa rider tanpa motor itu terasa aneh malahan. Soalnya kalau soal hoverbike sih, motor terbang sih kayaknya udah banyak sih. Drive itu ada mobil terbangnya juga sih, meskipun nggak sering juga. Apalagi yang bisa motor yang bisa terbang ya? Ghost? Enggak. Apalagi malahan. Kabuto itu pernah terbang nggak sih malahan? Itu motornya Gata ya malahan. Aduh banyak banget sih. Karena yang sekarang aja ini lebih kayak asli sih, bukan CGI. Tapi ya apakah bakal itu untuk mengakali regulasi yang tadi ya malah. Jadinya aku malah penasaran berapa lama mereka bisa menampilkan adegan motornya itu. Apakah cuma di episode awal? Soalnya di Saber kemarin tuh udah lupa dong, nggak ditunjukin lagi loh, langsung hilang. Setelah itu malahan setelah 4 episode ke atas tuh udah nggak pernah pakai motor lagi. Oke teman-teman, kayaknya itu aja soal aku pendapatku soal Kamen Rider Saber ini. Jika kalian ada pendapat lain silahkan komentar di bawah ya. Oh ya, dan jangan lupa untuk supportnya juga ya, karena lumayan nih, udah lumayan banyak subscriber juga. Dan jangan lupa subscribe juga ya, karena secara statistik kalian belum banyak subscribe di sini. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe juga. Jangan lupa kunjungi sosial media aku yang ada di deskripsi. Sampai jumpa di video berikutnya. See you in the next video. Kamen Rider Revise.